Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi guys di channel Aliando TV 21. Kali ini kita berada di depan PDAM Delta Tirta Sidoarjo. Kita tadi sudah bincang dengan security. Pak, titip sepeda motor Pak, saya mau hunting kereta api Pak. Ini kepala cabangnya ini CS saya Pak. Oh ya, langsung kasih hormat. Enak ya, gitu kalau punya temen yang berpengaruh. Ya kita manfaatkan, saling tolong menolong. Tadi saat saya berkendara mobil dengan bos melewati perlintasan Koto itu, saya melihat itu ada rambu-rambu khusus untuk kereta api guys. Jadi nggak terbesit sebelumnya. Jadi wah, ini nanti harus saya liput ini ya rambu-rambunya ya. Jadi kalau sekarang kita ada di Jalan Pahlawan guys, di depan itu pos perlintasan kereta api PJL 59 guys, Jalan Pahlawan, tadi dekat Ramayana. Jadi ide untuk menyorot rambu perlintasan kereta api itu terbesit tadi waktu melintasi perlintasan di Koto itu guys. Keren sekali ya. Setiap perlintasan lain-lain tanda rambu. Kalau di depan itu ada kereta api. Yang di Koto tadi itu saya lihat rambunya kuning, warna backgroundnya, dan juga ada gambar kereta apinya guys. Woi, spesial ya, karena memang di stasiun Sidoarjo itu kanan kirinya itu ada menara Chenhais yang mengendalikan wesel, yang mengendalikan sinyal. Jadi ada 4 sinyal di Chenhaus A sebelah utara stasiun, dan Chenhaus B sebelah utara stasiun. Jadi spesial stasiun kereta api yang ada di Sidoarjo itu masih menggunakan peninggalan zaman Belanda. Bangunannya pun juga masih menggunakan zaman Belanda, bahkan juga peralatan dan perlengkapan juga masih menggunakan zaman Belanda. Jadi wow, keren guys. Saya lihat di sana beberapa kali. Kita sudah hunting pada malam hari, kita sudah hunting pada sore hari, tapi waktu itu kita tidak menyoroti terkait rambu guys. Kali ini terbersit ide, kita mulai di perlintasan pos KAI JBL 59 Jalan Pahlawan ini guys ya. Di sini kalau dari barat ke timur sebelum melintasi kereta api itu seperti dilihat itu ada tanda seru dan backgroundnya kuning guys. Ini artinya tanda harus hati-hati guys. Ya, kalau tidak salah seperti itu, karena saya kan sudah lulus SIM A dan SIM B-nya guys. Setelah itu kurang lebih jarak berapa meter ya? 200 meter ya. 200 meter ada tanda seru sebelum kita mendekati perlintasan. Kemudian di jarak 50 meter ada tanda seru lagi guys, dari canda pagar, bahwasanya pengendara itu harus berhati-hati karena di depan itu ada perlintasan kereta api. Nah, ini tanda pagarnya itu hitam, backgroundnya juga kuning. Kemudian 50 meter lagi menuju ke perlintasan itu ada tanda silang guys. Jadi ada tanda silang, ini lain ya, silang X warna silver dan di plepet warna merah. Kemudian di belakangnya juga ada tanda yang sudah rusak itu mungkin ya, kuning, ada tulisannya awas itu guys. Coba kita lihat dari dekat ya. Oh, tulisannya awas kereta api, tapi sudah rusak. Tapi iya, cagaknya juga menggunakan
besi lama ini ya, menggunakan besi lama. Jadi mungkin karena uniknya peninggalan lama sehingga apa namanya itu palangnya tidak diambil. Jadi cukup dikasih depannya palang silver dan merah. Mungkin ini pasti ada aturan baru lagi, nanti kita kulik guys. Nah, di depan itu adalah pos PJL 59 itu guys. Nanti kita tunggu kereta api yang ada di Jalan Pahlawan ini guys ya. Kemudian mendekati perlintasan lagi, ini memang ada hutan kota Delta Putri, hutan kota Delta Putri. Jadi di kanan kiri sebelum perlintasan dari arah barat itu memang ada hutan kota Putri guys. Kanan kirinya ya ada tanaman. Jadi memang pohon-pohon itu diperlukan kita untuk menahan abrasi, menahan erosi dan juga banjir, dan juga sebagai paru-paru kota guys, biar udaranya sejuk. Kalau dipandang mata juga enak, banyak pohon, nggak gersang. Kalau siang pasti teduh di bawahnya guys. Ini sebelum 5 meter ini sudah ada tanda lagi stop warna merah. Di persegi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, persegi 8 stop. Tulisan putih background merah itu stop. Dan di belakangnya adalah palang pintu guys. Seperti biasa warnanya itu kuning, yang di bawahnya kuning, hitam, merah, dan juga palang pintunya itu warnanya putih dan merah guys. Kayaknya ini juga ada lampunya. Itu ada lampu 2 guys ya. Ini ada lampu 2 guys ya. Mudah-mudahan nanti itu lampunya, kita lihat lampunya itu menyala apa tidak, 2 lampu itu. Dan juga ada lampu yang ada di palang pintu itu guys. Apakah benar-benar menyala ini guys, agar pengguna jalan saat palang pintu ditutup itu bisa kelihatan guys. Artinya harus berhenti, tidak boleh jalan, karena akan ada kereta api yang melewati jalan ini ya, tepatnya di pos JPL 59 ini. Jadi memang itu guys sederhana tapi luar biasa fungsinya untuk menyelamatkan pengguna jalan guys, palang pintu ini guys. Nah, ini yang akan kita soroti guys, rambu-rambu sebelum palang kereta api itu. Udah guys, tadi saya baru sadar saat melintasi di kotok itu. Jadi rambu-rambunya itu gambar kereta api dan background kuning. Kereta apinya warna hitam, background kuning guys. Kemudian muncul ide untuk pulang kerja ini nanti tak liput ini ya di Jalan Pahlawan ini ya. Kita mulai di Jalan Pahlawan. Tadi sudah saya mulai dari rambu di sebelah barat perlintasan. Nanti kita akan melihat rambu yang ada di sebelah timur menuju barat. Rambunya seperti apakah? Jadi palang perlintasan kereta api ini sangat diperlukan di setiap perlintasan ya guys, apalagi di Jalan Pahlawan ini arus lalu lintasnya itu sangat ramai. Saya harapkan pengguna jalan raya juga bisa tahu dan patuh akan rambu, dan juga tidak menerobos saat palang pintu kereta api ditutup oleh petugas di pos di depan itu guys, di pos KAI PJL 59 itu. Kalau nggak salah saya meliput di sini 2 atau 3 kali, di siang hari, sore hari, dan malam hari guys.
Saya tidak pernah ngambil video dari arah Palang Pintu, jadi saya ngambil take-nya itu dari arah jalur kereta api. Beberapa hari ini saya mulai tertarik meliput terkait jenis-jenis palang pintunya guys, dan rambu-rambunya malam ini tuh. Ada ide muncul begitu saja guys. Memang pengalaman itu diperlukan untuk seperti ya tadi tulisan yang ada di truk tadi ya, untuk mewarnai kehidupan kita. Pengalaman dibutuhkan untuk mewarnai kehidupan kita, gitu guys. Hari ini juga pengalaman pelajaran hidup juga sangat banyak guys. Tadi saya itu ada tamu guys, dari luar negeri ya. Saya dengarkan conversation-nya itu gini ya, kita tinggal di Indonesia ini gitu aja sudah harus bersyukur guys, karena Indonesia ini kan gemah ripoh loh jinawi guys. Sekali lagi kita harus bersyukur kita dilahirkan di tanah air Indonesia guys. Banyak pahlawan-pahlawan besar yang ada di Indonesia guys. Banyak tokoh agama, pahlawan nasional yang berjuang demi kemerdekaan Republik Indonesia guys. Tak luput di beberapa minggu yang lalu kita meliput di Kota Pahlawan, Kota Surabaya. Kita mengunjungi Tugu Pahlawan, Monumen Tugu Pahlawan, dan juga kita masuk di Monumen 10 November 1945. Tiketnya cuma 5.000, tapi daftarnya harus pakai aplikasi ya. Itu banyak sekali sejarah yang harus kita petik di sana guys. Intinya itu kemerdekaan di Indonesia ini tidak didapat dengan apa ya? Dengan dikasih serta-merta, tapi dengan titik darah penghabisan guys, dengan pengorbanan para pejuang kita. Oleh sebab itu kita selaku generasi penerus bangsa, kita harus bisa menghormati dan menghargai jasa-jasa para pahlawan. Tentunya dengan mendoakan dan berbuat yang terbaik di segala lini. Kalau kita masih sekolah, kita belajar yang giat, kita rajin belajar, kita serap seluruh ilmu yang dimiliki guru, dan juga patuh kepada guru, baik kepada teman, kelak bisa membangun bangsa ini guys. Karena generasi sekarang ini adalah generasi penerus bangsa guys ya. Kita harus ingat gimana semangat khususnya arek-arek Surabaya menghadapi penjajah, terutama yang saya sangat ingat sekali itu pidato dari Bapak Suryo yang monumennya, patungnya itu ada di depan Gedung Negara Gerahadi Surabaya itu guys. Jadi waktu itu beliau Pak Suryo bilang di radio di Jalan Embong Malam jam 23.00 kalau nggak salah guys, lebih baik kita hancur daripada dijajah. Kita tolak agresi militer dari Inggris. Luar biasa guys. Saya tidak bisa membayangkan ya adegan waktu itu gimana ya, saat membacakan itu perasaan Pak Suryo itu ya. Pasti risikonya itu kan dipenggal itu ya sama penjajah itu. Tapi dia sudah mengobar-ngobarkan semangat arek-arek Surabaya pantang menyerah dan menolak agresi militer Inggris. Luar biasa. Lebih baik kita hancur daripada dijajah. Tolak agresi militer Inggris. Wow, luar biasa ya. Dan juga patungnya Pak Suryo juga diabadikan di kawasan Tugu Pahlawan guys. Kalian harus ke sana guys.
melihat karena masa depan tidak luput dari masa lalu, guys. Kalian harus belajar sejarah di sana biar bisa menghargainya. Tak kenal tak sayang gitu, guys. Oh ya, kembali lagi ke topik rasa bersyukur kita. Jangan kita menengok ke negara-negara yang maju, guys. Kita hidup di Indonesia gini aja sudah bersyukur, guys. Karena apa? Pertama, apa yang kita tanam di tanah di Indonesia semua bisa tumbuh, guys. Di rumah saya kemarin saya tanami buah talang yang di sekitar pabrik itu sekarang sudah dibabati, guys. Tapi alhamdulillah kemarin saya ngambil benihnya dan saya tanam di rumah juga tumbuh. Karena bunga talang itu khasiatnya banyak sekali ya, guys. Saya tanam pohon kelengkeng di rumah juga tumbuh. Tunggu 3 tahun lagi nanti berbuah kelengkeng ya. Harus sabar. Kapan cepet iso ngomong buah kelengkeng, pohon kelengkeng. Saya tanam alpukat aligator di rumah, guys. Wah, itu 3 tahun lagi kita panen alpukat aligator yang besar itu, guys. Di rumah ditanam buah arbai, tinggal lancepkan aja sudah tumbuh, sekarang berbuah. Pohon bidara juga tumbuh, tapi sekarang nggak tahu ya bidara karena dihabis banyak pohon ya. Kalah bidara, mudah-mudahan nggak sampai mati buat tanaman bidaranya itu. Dan juga saya tanami pohon pisang di rumah juga tumbuh. Makanya dari itu, guys, kita harus bersyukur tinggal di Indonesia ini. Karena orang asing yang ke Indonesia menghirup udara di Indonesia saja sudah senang sekali, karena udara yang ada di Indonesia dan udara yang ada di Afrika, di Belgia lain, guys. Udara yang ada di Indonesia ini segar sekali, sejuk. Nggak tahu ya ada zat apakah yang di Indonesia. Ya, kita syukuri itu dulu, guys. Kita harus bersyukur sekali kita dilahirkan dan kita tinggal di Indonesia. Itu dilihat dari itunya aja, guys. Dilihat dari kebersihan. Nah, ini kebersihan ini. Memang di negara Eropa itu apa namanya itu penghasilannya kan tinggi, bagaimana tinggi, sehingga hal-hal kecil seperti fasilitas umum terkait toilet itu di sana itu kotor, guys. Dengarnya sih saya belum perlu ke sana karena kita nggak harus ke sana kan. Kita bisa baca buku, kita bisa dengar cerita. Apalagi yang kita dengar cerita tadi itu orang pinter, guys, orang yang punya jabatan, guys. Tentu saja dia sebelum berbicara itu sudah membanding-bandingkan ya antara yang ada di Indonesia dan ada di luar negeri, bahwa kebersihan fasilitas umum khususnya toilet di Indonesia itu luar biasa bersih, guys, daripada di negara-negara lain. Ya, karena memang orang Indonesia ini kan sudah dicekoki kebersihan sebagian daripada iman. Bersih itu ibadah, mulai dari kecil ditanamkan itu. Di samping itu memang di sini kan murah ya anunya. Yang penting berkah itulah. Yang penting berkah, nyaman. Oleh sebab itu di kesempatan ini saya mengajak kepada ya kita syukurlah. Jangan banyak apa namanya itu. Jangan banyak komplain, jangan kok gini ya, kok gini.
kita tinggal di Indonesia saja ini sudah wow, luar biasa ya. Dilihat dari udaranya, tanahnya, dan juga masyarakat di Indonesia itu ramah-ramah guys. Tidak seperti di sana. Saya lihat sendiri di perumahan elit, di perumahan besar, tetangga yang satu dengan tetangga yang lain memang nggak akur guys, karena memang orang kaya itu kan sibuk guys. Jadwalnya dari pagi sampai malam, urusannya duniawi tok ae. Kono dikobor loro ping siji wis kroso ya. Makanya kita harus pandai-pandai bersyukur. Ya, bersyukur dengan apa yang kita ada, nikmati, syukuri dan jalani. Gitu guys. Saya ngajak semua masyarakat untuk bersyukur kita tinggal di Indonesia. Tuh guys, memang ada beberapa pemikiran yang sebenarnya dalam hati atau di kepala saya tidak setuju. Saya ingin mendebatnya, tapi orang besar ya, kalau di luar gitu tak debat habis-habisan ya. Ya, itulah pelajaran yang baik kita tiru, yang sekiranya tidak baik tidak tiru, karena menurut orang itu baik belum tentu di kehidupan kita baik guys. Jadi kalau sama orang itu jangan terlalu ya, jangan terlalu terpukau ya, biasa-biasa saja guys. Sama dia juga manusia, biasa saja, jangan terlalu akhirnya nanti terperosok. Jadi kalau ada orang ngomong seperti gitu ya, santai aja, tanggapi biasa-biasa saja guys ya. Dicerna, dinalar, kalau baik dipakai, ditularkan, kalau nggak bagus ya nggak usah dipakai, karena itu hak asasi manusia ya guys. Masih di pos KAI Kereta Api Indonesia PJL 59 Jalan Pahlawan, Surabaya. Kita masih menanti kedatangan kereta guys, sampai jam 9.03 ya biasanya terakhirnya. Setelah pas itu tidak ada kereta penumpang, yang ada hanya kereta barang biasanya guys. Oke, kita cut dulu sampai di sini. Gila, saya bicara 23 menit ini ya. Kita cut dulu, memorinya nanti habis, kereta belum datang ya. Tetap bersama channel Aliando TV 21 ya guys. Tetap sehat, tetap semangat. Semoga kesehatan dan keselamatan menjadi nikmat kita bersama. Oh ya, jangan lupa guys, klik tombol subscribe warna merah, gratis kok, gratis. Klik like, share, dan komen ya. Mudah-mudahan diberi kesehatan lahir dan batin, beri rezeki yang berlimpah, umur yang panjang, umur yang barokah. Lakukan hal kecil guys, sederhana tapi luar biasa. Saya tidak bosan-bosannya. Tadi ada mahasiswa yang KKN di desa kita guys, membahas terkait manajemen mengolah sampah. Luar biasa. Sayang ya, tadi saya kerja, saya tidak ikut pertemuannya ya. Nanti malam ini atau Sabtu Minggu kita akan datangi KKN itu ya. Kita akan ajak diskusi terkait penanganan sampah. Karena di Sidoarjo saat ini tuh terkendala TPA-nya itu sudah overload. Jadi diharuskan di setiap desa itu memiliki TPS, tempat pembuangan sementara dari warganya itu per hari bisa bertonton itu guys. Kalau diperkirakan satu rumah tangga itu ada sampah 1 kilo
dikali berapa rumah itu guys. Karena sampah ini masalah bom waktu aja guys, tinggal meledaknya. Syukur alhamdulillah kita relawan dari dulu itu sudah merintis bank sampah, sudah membuka sedikit banyak, sudah open minded masyarakat bahwa kita harus aware, kita harus peduli akan sampah di lingkungan kita sendiri, di lingkungan rumah kita sendiri. Oleh karena itu lakukan hal sederhana. Kita ajari anak kita, istri kita, tetangga kita, orang yang kita temui, janganlah membuang sampah sembarangan. Kalau bisa di rumah itu sampah kering dan sampah basah itu dipisah guys, biar yang ngambil sampah itu enak nanti mengambilnya dan mengolahnya di TPS di desa itu guys. Nanti ada mesin pencacahnya, nanti dibuat banyak, dihasilkan karena sampah kalau bisa diolah itu emas guys, duit di sana itu guys. Tapi terkait bank sampah memang dulu saya suka, tapi akhir-akhir ini ada pemikiran kalau bank sampah itu kan mengais atau mengambil rezeki para, yaitu yang saya tidak respectnya ya. Kasihan ya, biar yang petugas sampah sendiri yang mengolah itu rezeki mereka. Kita pilah sampah kering, sampah basah, kita edukasi keluarga kita, kita edukasi tetangga kita edukasi, kita lontarkan ide-ide kepada teman-teman kita. Jangan membuang sampah sembarangan dan juga hindari penggunaan plastik. Oke guys, sakat dulu ya, nanti ada kereta, memori saya nggak cukup. Jangan kemana-mana ya, tetap di channel Aliando TV milik kita bersama, masih di pos KAI PJL 59 Jalan Pahlawan, Sidoarjo. Tunggu ya guys.